Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh jiwa dan tubuh saudaraku setiap yang menyaksikan tayangan ini dalam perlindungan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, saudara, saya melihat beberapa hari ini seorang pastor dari Australia yang sedang berkhotbah, lalu kemudian ada seorang anak muda yang tiba-tiba datang untuk ingin gitu ya. Nah, saya nggak terlalu pusing dengan siapa orang ini yang tadinya ya. Saya pikir mungkin ya intinya saya nggak begitu perhatikan, saudara. Tetapi setelah saya dikirimkan oleh seorang teman dari Amerika videonya ya, dikirimkan oleh seorang teman yang sering mengikuti saya live, saudara seiman ya. Saya melihat videonya dan ternyata yang melakukan penyerangan itu adalah orang-orang yang radikal, saudara. Ya, kata ibu ini ya, ada bukti percakapan WhatsApp saya dengan dia ya. Nah ini, Shalom Pastor, Bishop Mari Immanuel 3 hari yang lalu ditih oleh radikal pada waktu khotbah di gerejanya di Sydney, Australia. Please pray for him. Ya, kita doakan ya ini saudara ya. Nah ini dia. Nah, waduh, saya pikir masih ada ya saudara orang yang tiba-tiba tidak senang dengan seseorang lalu bisa untuk melakukan, saudara, atau ya ternyata masih ada ya. Bisa lagi mendengar khotbah dia. So when you can do, I will not interfere. But when you cannot do, I will never ask you to interfere. Yang dia khotbahkan ini adalah tentang bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, saudara. Ya. Di mana Lazarus sudah tidak punya kehidupan, sel-sel yang tidak berfungsi. Kemudian saudara bisa bayangkan 4 hari ya ada di dalam kubur. Tetapi Yesus berkata, Lazarus keluar, bangkit, sehingga Lazarus bisa hidup lagi. Orang bisa saja berdebat di luar sana dan tidak percaya tentang ketuhanan Kristus, tentang ketuhanan Yesus. Tetapi Yesus tetap berkuasa. Beberapa hari yang lalu dari live saya memberikan ilustrasi. Kebetulan saya bisa bermain musik, gitar, dan bermain piano ketika menyembah Tuhan. Saya tidak perlu menjelaskan kepada saudara bahwa saya bisa main musik. Saudara pasti bisa menyimpulkan bahwa saya bisa main musik. Tidak usah saya menyatakan itu. Ya. Seseorang yang punya kekuasaan tidak perlu ngaku-ngaku. Cukup orang yang melihat apa yang dilakukan. Otoritas dia, kalau kita lihat dalam Alkitab, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Tetapi kembali lagi saudara, hanya orang-orang yang menerima anugerah yang dipilihnya itu mendapatkan kemurahan untuk dapat diselamatkan. Karena sekalipun orang yang lahir sebagai orang yang percaya, tetapi kalau tergantung hatinya tidak mau merespon, maka dia bisa meninggalkan juru selamat. Saudaraku, saya mau sampaikan bahwa Yesus mengajarkan kita kasihi sesama umat manusia. Ajaran pengikut Kristus. Yang saya heran, ada orang tiba-tiba masuk dalam gereja lalu ingin menghabisi seorang pendeta, saudara. Masih ada orang-orang seperti itu. Ya. Saudara, biar apa yang saya sharingkan bagi saudara ini membawa pemikiran kita lebih lagi berpikir secara jernih. Dan kita sebagai orang yang percaya, sungguh-sungguh berpegang teguh kepada kebenaran ajaran Kristus yang akan menyelamatkan dan membawa kita kepada kekekalan. Tuhan Yesus berkati.